101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat siang Smart Listener. Apa kabar Anda siang hari ini ya? Dan Smart Listener, untuk hari ini kembali kami ada di spesial program. Dan hari ini saya kedatangan tamu spesial di studio ya. Siapakah beliau? Tentunya kita akan ajak berbincang ya Smart Listener. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Kita sudah bersama dengan Ibu Wahida ARS SOS. Beliau merupakan Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Ya, gimana kabar Tak? Sehat ya, Bu, ya? Baik, alhamdulillah. Ya. Dan Smart Listener, untuk hari ini kita akan mengetahui lebih banyak lagi ya yang sebenarnya untuk tugas dan fungsi dari Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan itu seperti apa sih, kemudian pajak-pajak apa aja sih yang dihimpun di Bapenda itu ya. Kita akan cari tahu sebentar ya Smart Listener, dan untuk Anda juga nih yang mau bergabung, yang mau nanya juga boleh banget. Silakan untuk WhatsApp di Smart FM Makassar di 0811 46 10 11 dan juga live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi terima kasih Ibu Wahida sudah hadir di studio, Bu, di tengah kesibukan yang padat ya di hari ini, Bu. Ya, baik. Sebentar kita akan ini juga ya Bu ya, berdiskusi juga tentang transformasi apa sih di 2024 ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel. Tapi sebelumnya Ibu Wahida, saya ingin tahu dulu nih untuk tugas dan fungsi dari Bapenda itu sendiri apa sih Ibu? Silakan dijelaskan. Badan Pendapatan Daerah adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, di mana Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan dibentuk untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dikepalai oleh seorang kepala badan, di mana dia bertugas membantu gubernur di dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pendapatan daerah. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur susunan fungsi dan tugas perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Di Bapenda juga kepala badan itu dibantu oleh seorang sekretaris. Sekretaris membawahi sub bidang umum dan sub bidang keuangan dan sub bidang program. Setelah sekretaris itu ada beberapa bidang, di antaranya bidang pendapatan daerah. Bidang pendapatan daerah terbagi lagi nih di dalamnya sub bidang PAD 1, sub bidang PAD 2. Sub bidang PAD 1 dan sub bidang PAD 2 itu ada yang menangani PKB, pajak kendaraan bermotor. PAD 2 itu menangani pajak air permukaan dan pajak rokok. Ada beberapa jenis pajak yang dikelola. Dia masuk dikelola oleh Bapenda provinsi, yang itu pengelolaan pajak yang untuk Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 5 jenis pajak. Iya, Bu. Yang pertama pajak kendaraan bermotor atau yang biasa kita singkat dengan PKB. Yang kedua itu bea balik kendaraan bermotor, BPNKB, dan bea pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Jadi 5 jenis pajak ini inilah yang masuk kewenangan provinsi. Di antara 3 bidang menangani di Badan Pendapatan Daerah itu, ada juga bidang perencanaan. Bidang perencanaan ini yang menentukan target setiap OPD, target tahunan. Ya, di bidang perencanaan itu terdiri dari 2 sub bidang, sub bidang peraturan dan sub bidang perencanaan. Dan ketiga adalah bidang TSI, bidang teknologi dan sistem informasi. Itulah yang dipercayakan kepada kami sebagai kepala bidang yang membawahi
2 subbidang data dan subbidang data dan informasi dan verifikasi. Ada juga bidang Binwas. Bidang Binwas itu pengawasan ya, bidang pembinaan dan pengawasan. Bidang pembinaan dan pengawasan ini juga ada 2 subbidang. Di antaranya bidang pengawasan yang bertugas itu mengawasi segala sesuatu yang ada di lingkup Bapenda dan bidang tindak lanjut. Tindak lanjut ini apabila ada ketimpangan-ketimpangan yang dilakukan oleh Bapenda di dalam pengenaan pajak, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan koridor dan ketentuan yang berlaku, maka disinilah fungsi bidang tindak lanjut dan itu di bawah bidang pengawasan. Oke. Ibu tadi sempat diinformasikan ya bahwa Badan Pendapatan Daerah ini salah satu organisasi perangkat daerah Provinsi Sulsel yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah ya, berdasarkan asas ekonomi dan juga tugas perbantuan. Nah tadi seperti diinformasikan oleh Ibu Ida ya bahwa tadi ada 5 ya pajak yang menjadi kewenangan dari Badan Pendapatan Daerah. Mungkin bisa diinformasikan juga Ibu untuk capaian ataupun target di 2023 kemarin itu seperti apa Bu pencapaiannya? Pencapaiannya seperti apa Ibu? Target khusus di PKB itu kurang lebih 1,7 triliun untuk PKB. Oke, Ibu. Itu sudah terbagi tapi rinciannya saya tidak begitu hafal. Ya, itu sudah satu gambaran ya, bahwa untuk target yang diberikan kepada kami itu senilai kurang lebih 1,7 triliun. Ya. Kemudian untuk pencapaian di 2024, 2023, kemudian di 2024 ini apa saja Ibu? Bisa informasikan juga. Ya, capaian-capaian kita ada beberapa inovasi yang telah kita lakukan di Bapenda. Kita mengetahui bahwa transformasi itu suka tidak suka harus ya suatu dilakukan, perubahan perilaku yang tadinya dari manual yang tradisional lebih ke digitalisasi. Dengan adanya tuntutan zaman, kita mengetahui bahwa 2019 yang lalu itu di mana kita berhadapan dengan COVID-19 yang suka tidak suka, yang sebelumnya segala sesuatu kita laksanakan dengan bebas, kita bisa bertatap muka dengan leluasa. Dengan adanya COVID-19 itu semua serba terbatas. Dari dasar itulah kami Bapenda terus menggenjot pendapatan itu dengan sistem digitalisasi. Tahun 2022 kami telah membuat inovasi menciptakan aplikasi Bapenda Sulsel Mobile. Bapenda Sulsel Mobile itu di mana di dalamnya kita bisa mengakses pajak, jumlah pajak dengan memasukkan data kendaraan kita, besaran pajak kita bisa mengetahui melalui Bapenda Sulsel Mobile. Dan mungkin pemirsa, smart listeners, FM, benar Bu. Mari kita sama-sama kita mendownload melalui Play Store Ibu, Bapenda Sulsel Mobile, sama seperti yang ada di sini. Kebetulan saya sudah mendownload, kita bisa melihat di situ jumlah kendaraan, jumlah pajak yang akan kita bayar. Di situ juga dapat kita lihat layanan-layanan, fiturnya apa aja fiturnya apa aja, banyak, semua sudah ada di dalam situ. Karena kita mengetahui bahwa ini aku coba lihat ya di sini biar bisa pendengar bisa langsung mendownload.
Ini Bu aplikasi. Oh iya, ini nih. Hmm, Ini kan sudah. Ya, di Bapenda Sulsel Mobile itu kita sudah bisa dapat melihat pajak kendaraannya. Terus Ya. pada saat kita klik pembayaran pajak itu akan muncul. Oh begitu ya Bu ya. Iya, Ini sangat langsung memudahkan nih Bu. sangat Jadi memudahkan. Jadi nggak bisa harus langsung datang ke kantor gitu Bu iya, ya. Ya. bisa. Jadi bisa kita juga cobakan cek kendaraan, kita langsung pencet kendaraan, maka kita akan memasukkan nopol kendaraan kita, jenis kendaraan, apakah kita mau melihat jumlah pajak yang akan dibayar atau BBN2 atau balik nama kendaraan. Oh iya, Ya. iya. Nah, bisa kita cobakan, misalnya ada di antara kita di sini mungkin di studio Dari yang teman-teman ya yang mungkin mau yang ngecek ada dulu ya. ngecek Ngecek berapa pajak kendaraannya. itu Atau bisa. Mbak ini Oh ada. iya. Boleh aku sekalian cekkan ini. Oh Mirza. Mirsa. Iya, iya. Bisa Oh ini sebut ini aja. Bu. Ya. Nanti ada Bu, Oh, ada teman oke. yang mau Ya, ngecek oke. katanya. Silakan. Oke, jadi itu ya layanan-layanan yang diberikan oleh Dispenda ya. Layanan mobilenya ya Bu ya. Ya, Oke, jadi sangat memudahkan ya. sangat Jadi artinya nih memudahkan. untuk layanan-layanannya itu tinggal pencet aja. Itu ada Iya, di tinggal genggaman pencet Anda nih smart listeners ya. Oke, kita masih lanjut lagi ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan teman-teman juga yang mau dicekkan ini berapa jumlah pajak ya yang harus tinggal dibayarkan. memasukkan nopolnya saja. Oke, itu bisa kita coba dulu ya Bu ya. Ya, Oke, bisa. kita Silakan break dulu dicoba. ya untuk sesaat ya smart listener. Dan untuk ada juga yang mau bergabung, mau nanya juga nih mengenai topik pembahasan kita untuk hari ini, transformasi Bapenda Sulsel 2024. Kita lanjut lagi sebentar ya Bu ya. Ya. Kita break untuk sesaat ya. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih smart listener, Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini ya. Dan kita masih berbincang terkait transformasi Bapenda Sulsel 2024 bersama Ibu Wahida ARS SOS, Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ya. Dan untuk Anda juga nih yang mau gabung, Anda yang mau bertanya juga terkait dengan pembahasan kita untuk hari ini transformasi Bapenda Sulsel di 2024 ini, silakan ya smart listener di WhatsApp di 0811461011, kemudian di live chat channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Ibu Ida, sama Ya, Ibu Ibu Wahida, Ida Ibu saja. Ida aja. Ibu tadi Jangan seperti panjang-panjang. diinformasikan ya. Jadi lebih akrab gitu ya. Ibu tadi seperti diinformasikan ya Bu ya, untuk capaian dari Bapenda sendiri tuh mencapai target 1,7 triliun ya. Kemudian tentu ada strategi-strategi khusus yang dilakukan ya Ibu. Kemudian salah satu hal yang juga dilakukan oleh Bapenda Sulsel untuk bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat itu dengan adanya Bapenda Sulsel Mobile ya. Oke, ini bisa diinformasikan lagi Bu, fitur-fitur ataupun layanan-layanan apa saja sih Ibu yang ada di Bapenda Sulsel Mobile ini, Ibu Ida, silakan. Ya, jadi Bapenda Sulsel Mobile itu ada beberapa fitur layanan. Kita bisa langsung mengecek pajak kendaraan, terus jumlah pembayaran pajak, data pembayaran, daftar layanan. Jadi daftar layanan Samsat di Sulsel ini kita bisa melihat, semisal kita ada di daerah mana nih, kita mau bayar pajak, kita bingung mau kemana, Iya Bu. mungkin kita jauh, kita langsung buka saja daftar layanan Samsat, karena di mana-mana itu ada gerai, ada Samsat keliling, malah sudah ada juga di PTSP, di layanan-layanan unggulan ada drive-thru. Iya Bu. Jadi setelah kita membuka fitur ini, kita akan melihat semua layanan-layanannya. Di Bapenda Sulsel Mobile juga kita bisa memasukkan saran dan pengaduan, Iya Bu. survei kepuasan masyarakat, bisa kita melihat survei layanan kita, kepuasan pelanggan ya di sana. Terus saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mendengarkan siaran ini, seluruh masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan, apabila ada kendaraan kita yang sudah kita tidak miliki nih, sudah kita berpindah tangan, kita langsung dapat melakukan
lapor jual. Lapor jual Ibu. Ya, Nah, caranya seperti apa ini Bu? Lapor jual itu Iya. kita mengisi form. Kita mengisi form yang ada di aplikasi ini. Kita memilih wilayah, Iya. nopol, nomor rangka, nik kita masukkan nomor handphone dan email. Lampirkan selfie foto dan KTP. Iya, Bu. Terus kita memasukkan nama pemilik baru, nomor KTP pemilik baru, nomor handphone pemilik baru. Ini semua untuk memudahkan apabila ada pemberitahuan mau melalui WA Blast yang untuk mengingatkan bahwa pajak kita sudah sampai waktunya Dibayar. Jadi banyak upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengingatkan masyarakat, Ya Bu. lebih mendekatkan masyarakat, mengingatkan masyarakat untuk pembayaran pajaknya, memberi kemudahan dengan pembayaran secara digitalisasi. Jadi pada saat kita mau membayar, kita tinggal melihat saja di Bapenda Sulsel Mobile dan kita masukkan nomor handphone untuk kendaraan yang sudah tidak kita miliki lagi. Nanti otomatis terblokir dan pemilik baru harus balik nama ini kendaraannya. Itu semua untuk memudahkan, karena kalau ada beberapa hal hal negatif yang apabila kendaraan itu sudah berpindah tangan tetapi kita tidak melaporkan. Apa aja Bu? Misalnya ya, sementara di jalan dapat kecelakaan atau tertangkap kamera etle. Iya Bu. Otomatis yang kita buka datanya, sementara kendaraan ini sudah terjual. Yang dikirimin surat kan kita, yang pemilik baru, karena kita belum memperbarui data. Jadi ini fitur baru ini, penambahan fitur baru di Bapenda Sulsel Mobile untuk menertibkan data kendaraan. Jadi itu ya smart listeners. Itu juga kita di Bapenda itu ada 25 UPT di setiap kabupaten untuk melayani pembayaran pajak. Jadi itu ya Bu ya, ternyata kalau kendaraan kita udah dijual begitu, itu juga harus dilaporkan ya Bu ya. Harus dilaporkan. Misalnya kalau kendaraan kita sudah beralih nih, misalnya dari merek ini terus kita beli merek ini, itu berarti harus kita lapor juga ya Bu ya. Iya, kita harus lapor karena ada kasus ya baru-baru dia sudah jual kendaraannya. Dia belum lapor pada saat terjadi kecelakaan sama pemilik yang ini, baru, pemilik baru karena dia belum balik nama, otomatis yang lama yang dijual, yang ditelepon. Yang baru yang memakai kan kendaraan terjadi kecelakaan itu tidak dapat santunan. Oh iya ya. Karena belum dilaporkan. Karena belum dilaporkan. Tapi sebenarnya Ibu kalau semuanya untuk menjalankan fungsi kewenangan dari Bapenda apalagi ini, kalau menunggak pajak itu tidak akan dibayarkan santunannya sama Jasara Harja. Jadi untuk beberapa pihak yang diajak oleh Bapenda ini itu ada beberapa pihak tertentu ya Bu ya. Misalnya seperti yang digandeng Ibu ya. Ada Jasara Harja dan kepolisian. Jadi kita kan terpadu. Oke, jadi itu ya Bu ya, pentingnya untuk lapor jual kendaraan ya. Oke, itu penting ya Smart Listener. Jadi kalau semuanya untuk lapor jual kendaraan itu bisa langsung aja datang ke Bapenda atau langsung bisa secara mobile ini Bu ya. Langsung bisa mobile karena tidak mesti lagi datang ke Bapenda untuk mengisi form yang tadinya kan ngisi form dulu nih, terus dibubuhi tanda tangan yang bermaterai. Dari itu tidak petugas, perlu lagi ya? Dari petugas itu langsung diblokir sampai jatuh tempo berikutnya yang pemilik mau bayar pasti nggak bisa terbuka dulu sebelum memperbaharui datanya. Gitu. Oke, Ibu untuk memakai layanan mobile ini dari masyarakat ataupun Smart Listeners ini apa aja sih Bu yang memang harus dipersiapkan dulu, data-data apa aja yang mereka harus masukkan gitu Ibu?
Oh, yang dia harus masukkan itu nopol, Iya. nomor rangka, Mhm. nomor KTP, nomor handphone dan email. Itu harus tahu dulu ya. Iya. Itu harus tahu dulu nih, smart listener. Oke, Ibu, nah ini kan untuk layanan-layanan mobile ya. Ini ada banyak layanan yang diberikan nih. Terus untuk layanan apa saja Bu yang misalnya masyarakat itu harus datang ke Bapenda? Oh iya, Ya, di luar dari layanan di mobile luar, ini Ibu. Itu apabila kendaraan sudah ganti nopol. Nopol. Oh Ya. ya. Nomor plat ya Bu. Jadi mesti kembali ke kantor Bapenda Mhm. di mana asal kendaraan itu berada Mhm. untuk mengadakan cek fisik kendaraan Mhm. dan diproses nanti di tempat samsat alamat kendaraan itu. Mhm. Kalau misalnya kalau pembayaran pajak tahunan bisa di mana saja, Tapi kalau yang 5 tahunan ini harus kembali. ke Dispenda ya. Iya. Itu berapa Bu biaya yang harus dikeluarkan? Gimana Bu? Tergantung ya? Iya. Oh, tergantung. Oke. Kita masih lanjut lagi ya smart listeners. Dan ini ada pertanyaan Ibu. Ya. Saya coba kita jawab ya. Langsung aja nih. Iya, apa tuh? Oke, pertanyaannya Bu, bagaimana proses pengurusan perpindahan kendaraan dari satu daerah ke daerah lainnya? Dari Andi Ahmad nih. Oh iya. Ya. Dari mana ini kendaraannya? Dari satu daerah Ke daerah lain Ya. Ibu. Misalnya kalau dari Misalnya, Makassar kemudian mau dipindahkan mungkin ya ke Bone mungkin ya. Bisa gitu ya? Ya, bisa. Jadi dia cabut berkas dulu di alamat pertama dia terdaftar dia punya kendaraan, dia cabut berkas dan membawa ke samsat tujuan. Misalnya dari Bone, mau ke Makassar, dia cabut berkas dulu di Bone, terus dia bawa ke Makassar. Dia lapor tiba, itu nanti kendaraannya kembali dia dicek fisik, terus memasukkan BPKB asli, STNK karena kan balik nama berarti semua berubah. Oh iya. Jadi dimasukkan lagi semua BPKB asli dan STNK-nya. Nomor platnya juga nggak diganti ya? Nomor platnya jelas otomatis berubah. Otomatis berubah. Iya. Karena kode dari misalnya dari Bone ke Makassar kan dari gitu ya, Bu, ya? DP. Oke. Iya. Ya. Dewe ya Dewe. Iya. Oke. Itu ya. Iya. Oh, ya, oke. Untuk lebih jelasnya Bu, untuk masyarakat yang ingin mengetahui informasi lebih jelasnya untuk layanan-layanan di Dispenda ini itu gimana caranya Bu? Ada layanan WhatsApp-nya kah atau langsung aja ke website resminya atau gimana nih? Langsung ingin mengetahui ya? Iya. Bapenda Bapenda mobile aja. Iya. Oke. Jadi tadi ada pengaduan juga ya, boleh ya? Ada. Oke. Itu semuanya sudah di cover ya smart listeners ya untuk layanan mobilenya itu langsung aja ya. Iya, dan semua masyarakat bisa melihatnya. Oke. Baik, kita ada lagi nih pertanyaan. Kita jawab lagi ya. Masih waktunya masih ada ya. Oke. Ini dari Pak Firman. Apakah kendaraan yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi masih dikenakan pajak nih? Ibu, kemudian apakah perlu melapor ke Bapenda lagi kalau kendaraan tersebut tidak bisa digunakan lagi? Kemudian apa yang perlu dipersiapkan atau berkas apa saja yang dibutuhkan nih Bu? Kendaraannya sudah rusak. Kendaraan yang sudah rusak dan tidak dipakai lagi apakah masih dikenakan pajak? Apakah perlu melapor ke Bapenda lagi kalau kendaraan tersebut tidak bisa digunakan lagi? Atau mungkin ini sudah dibetulin ya kendaraannya terus ingin difungsikan lagi ya mungkin ya Bu ya? Pemulihan kendaraan ya? Iya. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan atau berkas apa saja yang dibutuhkan ini Bu? Misalnya nih kalau semuanya untuk kendaraan yang sudah tidak dikenakan sudah tidak dipakai sudah parah Bu, tidak dipakai lagi, apakah masih dikenakan pajak? Apakah perlu melapor ke Bapenda lagi kalau kendaraan tersebut tidak bisa digunakan lagi? Kemudian apa yang perlu dipersiapkan atau berkas apa saja yang dibutuhkan? Ya. Apabila kendaraan yang sudah rusak parah, selama masih ada data di Bapenda, pajaknya tetap jalan.
tetap jalan. Kalaupun misalnya sudah tidak, ya dia bisa melapor. Tapi ini kan di Bapenda itu kan kita bukan sendiri. Kewenangan polisi juga ada di sana di masalah penghapusan. Jadi kita melihat dulu apa betul itu kendaraan sudah rusak. Jadi ada di foto, ada keterangan bengkel. Oh gitu ya. Lebih diperjelas lagi Bu ya. Diperjelas kita di. Jadi ada keterangan dari bengkel juga Bu. Bahwa betul ini sudah tidak bisa lagi berfungsi. Tidak layak lagi. Supaya nanti akan diterbitkan surat penghapusan. Tapi itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk penghapusan pajaknya. Itu berarti diputihkan gitu ya Bu ya? Misal diputihkan juga tidak, tapi kalau misalnya memang sudah tidak bisa kepake sekali ya, apa penyebabnya, apakah karena kecelakaan sampai rusak parah, itu harus ada laporan juga dari pihak berwajib bahwa betul kendaraan nopol ini telah terjadi kecelakaan dan sudah tidak bisa terpakai. Itu akan dibuatkan nanti berita acara. Oh, ada pelaporannya Bu ya. Tidak semudah bahwa kita hanya mengatakan melapor ke Bapenda bahwa kendaraan saya sudah rusak, bisa enggak dihapus pajaknya? Oh, tidak semudah itu. Enggak semudah itu langsung kita mau menghilangkan dia dari daftar pajak. Jadi prosesnya harus ke kepolisian dulu Bu ya. Iya. Kemudian harus ada laporan dari bengkel juga Bu ya. Iya. Keterangan bahwa ini memang kendaraan sudah rusak, rusak parah. Jadi kita mengeluarkan dari data potensi kita, karena semua kendaraan yang terdaftar di suatu daerah itu termasuk potensi pajak daerah itu. Potensi pajak ya. Potensi pemasukan kan, potensi pemasukan pajaknya. Ya, jadi pemilik kendaraan yang sudah rusak ini itu harus ada pelaporan juga Ibu ya, dari bengkel, kemudian dari pihak kepolisian juga Bu ya. Kalau misalnya kendaraan itu kan yang tidak terpakai itu banyak penyebabnya. Tapi misalnya Ibu, rusak, tapi misalnya Ibu kecelakaan. Tapi misalnya Ibu kalau semuanya kendaraan ini sudah lama tidak dipakai, terus pengen difungsikan lagi, istilahnya dimasukkan lagi ke bengkel untuk diperbaiki lagi, kemudian ingin difungsikan lagi begitu Ibu, itu tetap bayar pajak atau gimana Bu? Selama kendaraan itu datanya masih ada, tetap dia masih membayar pajak. Walaupun sudah cukup lama dia tidak difungsikan, itu ada hitungannya atau seperti apa Ibu? Tergantung ya? Iya. Di atas 5 tahun ya? Iya, di atas 5 tahun Ibu. 5 plus 2. Berarti ada hitungannya tersendiri gitu ya. Oke, pokoknya kalau lebih jelasnya itu langsung aja ke Bapenda gitu ya Bu ya. Oke, kita masih lagi ada pertanyaan ya. Bu, di aplikasi Bapenda Mobile ini selain mengecek pajak, apakah juga bisa membayar pajak melalui aplikasi tersebut? Nah, ini gimana nih Bu? Dari Ibu Anita. Silakan, dari Ibu Anita nih. Bu, di aplikasi Bapenda Mobile ini selain mengecek pajak, apakah juga bisa membayar pajak melalui aplikasi tersebut katanya? Iya, bisa. Bisa kita membayar pajak lewat itu. Kita hanya kita mau melalui apa nih membayarnya? Pada saat barcode bisa ada kodenya. Tinggal di ini cara pembayarannya melalui Bapenda Sulsel Mobile itu kita pilih menu pendaftaran e-Samsat. Terus pastikan bahwa kendaraan atas nama kita sendiri. Terus kita memasukkan NIK yang dibutuhkan aplikasi itu, diverifikasi data. Data kepemilikan apakah cocok dengan data STNK, dengan NIK kita, terus email, apabila dibutuhkan email juga, kita mengirimkan status bukti pendaftaran dan pembayaran Anda. Nomor handphone dibutuhkan untuk menginformasikan jatuh tempo kendaraan. Jadi dilakukan proses registrasi petunjuk dari layanan aplikasi Bapenda Sulsel Mobile.
Jadi diisi data-datanya, terus nanti kita dapat kode billing, kode bayar, kemudian kita pilih bayar, diarahkan ke channel pembayaran yang tersedia. Di situ Jadi ya. ya di Samsat itu mau ke link aja ada, ke GoPay juga ada. Oke. Pokoknya ada beberapa ada layanan beberapa, ya. ada beberapa. Yang Jadi diajak Gotagihan, Bang Sulsel Bar, Indomaret juga bisa. Oke. Link aja, Tokopedia, terus ada aplikasi Signal. Ya, Itu semua bisa. membayar iya. pajaknya di situ Iya. ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan, Bu. Pajak kendaraan motor saya ini kan akan habis di akhir Februari ini. Akhir Februari. Iya, misalnya saya telat bayar pajaknya lewat dari seminggu, akan tetap kena denda kah? Minimal beberapa hari setelah tanggal jatuh tempo agar tidak kena denda, begitu, Bu. Kalau masalah Harus denda, ada pemberitahuan. kalau masalah denda, Iya. kalau mau bayar ya, terus tidak mau dikenakan denda 1 bulan sebelum jatuh tempo sudah bisa. 1 bulan sebelum jatuh tempo sudah bisa dibayar membayar pajak. untuk menghindari denda. Dan apabila jatuh tempo hari ini Iya. belum bayar, besok bayar, itu sudah masuk denda. Oh, gitu ya. Kalau sehari lewat dari jatuh tempo itu sudah kena denda. Jadi memang ada Iya. informasi sebelumnya, Ibu ya, sebelum jatuh tempo ya. Iya, dan saya rasa semua pemilik kendaraan Sudah tahu tahu lah ya. Oke. tanggal jatuh temponya. Iya. Sesibuk-sibuk bagaimana juga, makanya dengan adanya, saya berpikir begini ya, dengan adanya kemudahan yang tidak mesti datang ke kantor Samsat terdekat untuk membayar pajak, saya rasa tidak ada alasan untuk tidak membayar pajak. Pajak ya. Bayarlah pajak kendaraan Anda tepat waktu, Bu ya. Waktu. Karena itu digunakan kembali ke masyarakat ya, Bu ya. Ya. Oke, ini Dari ada satu Anda lagi. untuk Anda. Ya, dari Anda dan digunakan untuk ke masyarakat ya. Iya. Satu pertanyaan lagi, Iya. ini Bu, ada yang nanya lagi. Mau nanya, saya mau cek layanan Samsat di daerah Goa, tapi di aplikasi Bapenda Sulsel Mobile Ya. di daerah Goa semua tutup. Nah, itu gimana tuh? Maksudnya tutup gimana ya? Oke. Ya. Terus ceknya kapan? Mungkin pas hari libur atau gimana? Atau Ceknya malam? mungkin hari libur mungkin ya. Masalahnya kalau dicek walaupun malam itu bisa saja kalau Di aplikasi dicek. katanya Aplikasi hari ini. apa ya? Misalnya di aplikasi untuk hari ini katanya, Bu. Hari ini. Iya. Mau nanya, saya mau cek layanan Samsat di daerah Goa, tapi di aplikasi Bapenda Sulsel Mobile di daerah Goa semua tutup. Gimana itu? Kapan itu bertanya? Ya mungkin jaringan. Paling Iya. karena hari libur saja kita buka. Mhm. Apalagi kalau hari kerja. Oke. Ya. Ini misalnya kayak seperti ini, Bu, katanya. Lagi Iya. gangguan ya hari ini. Oh ya, sepertinya lagi gangguan ya, Bu Oh ya. iya. Oke. Oh. Iya. Mohon maaf ini. Iya. Oke, kita masih lanjut lagi, Bu ya. Dan tentunya di 2024 ini ada program terbaru ya dari Dispenda ya, Bu ya, untuk memudahkan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan mereka. Iya. Apalagi, Ibu, yang menjadi program di 2024 ini dari Dinas Pendapatan Daerah, Ibu? Ya, untuk tahun 2024 ini kita sebenarnya bukan 2024, ini lanjutan dari 2003 ke 2024. Kalau Bapenda Sulsel Mobile itu 2022. Iya. 2022. Tapi pada bulan Mei 2023, Iya, Bu. Bapenda Sulsel membuat aplikasi kasir digital tanpa petugas. Wih, gimana itu, Bu? Oh, itu ya salah satunya ya, Iya. ya layanannya. Kasir digital tanpa petugas, Mhm. perantara, dan layanan mandiri. Mhm. Layanan mandiri itu layanannya dinamakan Lontara, layanan online tanpa perantara. Jadi disingkat Lontar. Lontara. Ya. Lontara ini diakses mandiri oleh masyarakat melalui layar sentuh. Jadi semacam kasir, Iya. tapi tanpa Petugas, petugas. ya. Tanpa petugas. Jadi, perbedaannya itu dengan
layanan-layanan lain itu kalau di sini dia cuma menyentuh layar sentuh. Terus masyarakat dapat membayar pajak kendaraannya secara non tunai. Ini non tunai melalui mandiri, tidak melibatkan lagi petugas kasir. Bukti bayar pembayaran pajak selain bisa dicetak juga bisa langsung dikirimkan ke alamat email. Jadi kita kan memasukkan alamat email nih. Kita bisa langsung cetak bukti bayar kita di sana dan langsung terkirim ke email kita bahwa ini sudah sukses pembayarannya. Jadi sangat memudahkan. Iya, sangat memudahkan. Ibu, dari beberapa hal yang sudah dilakukan oleh Dispenda ini, apa yang dirasakan oleh masyarakat, Ibu? Ya, masyarakat merasa terbantu lah, merasa dimudahkan, merasa tidak membuang waktu, lebih singkat waktunya, tidak mesti datang dan antri, sehingga di sela-sela kesibukan itu tidak mesti menyisihkan waktu hanya untuk mengunjungi kantor Samsat dan membayar pajak dalam seharian. Jadi itulah bukti bahwa transformasi digital sudah sangat membantu di era sekarang ya. Yang tadinya kita datang dulu nih di kantor Samsat, ambil nomor antrian, terus menunggu lagi dipanggil, bisa menyita waktu 2-3 jam. 2-3 jam. Tapi dengan adanya aplikasi dan pembayaran non tunai ini, kita lewat handphone saja sudah bisa. Semuanya dalam genggaman, semuanya itu bisa diakses ya. Oke. Baik Ibu, masih ada yang ingin disampaikan untuk smart listener untuk sekaligus juga menutup perbincangan kita mengenai transformasi Bapenda Sulsel 2024 ini, transformasi Bapenda Sulsel di 2024 ini. Iya, terkait dengan layanan lontara ini yang tadi yang untuk 2024 kita telah launching itu di bulan Agustus 2023 pada saat pameran. Dan pada saat itu selama seminggu masyarakat sudah melakukan pembayaran di aplikasi itu sebanyak 37 kendaraan. Dan setelah Agustus itu terus meningkat Ibu, meningkat sampai hari ini. Dan untuk perangkat penunjang itu kita baru menganggarkannya di 2024 ini. Dan kerjasama dengan beberapa pihak juga di sini. Kita punya juga payung hukum kerjasama pembayaran PKB yang dilakukan oleh Bapenda dengan beberapa penyedia jasa pembayaran, didasarkan atas perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dan PT Jasara Harja Sulawesi Selatan dengan PT Bank Sulsel Bar. Tentang penyediaan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor, penerimaan negara bukan pajak, dan sumbangan dana kecelakaan lalu lintas. Dan atas kerjasama tersebut, Bapenda bersama PT Bank Sulsel mengintegrasikan pembayaran digital QRIS dinamis. Itu ya. Dan Ibu, ini masih ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kalau semuanya sejauh ini yang mana lebih banyak dimanfaatkan buat bayar pajak? Pakai aplikasi kah atau langsung datang Ibu? Kalau untuk aplikasinya error, solusinya gimana nih Bu? Aplikasinya error misalnya Ibu. Misalnya kalau aplikasinya error, apakah langsung datang atau gimana? Iya, Ibu? bisa langsung mengunjungi layanan terdekat di mana kita berada. Baik. Atau bisa menelpon, bisa, karena tersebar kok di mana-mana ada. Karena kalaupun juga error itu enggak semua lah. Pasti ada ya, tempat lain yang ada ya, yang bagus jaringannya ya. Yang ada. Oke Bu. Errornya juga enggak lama. Baik. Cukup ya Bu ya, Mas ada yang disampaikan?
Cukup ya. Iya. Oke. Dan ya Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di hari ini, dan terima kasih Ibu Wahida untuk menambah insight kita ya mengenai layanan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ida sudah Iya, hadir di studio ya sama-sama. siang ini ya. Dan Terima kasih juga untuk undangannya. Iya, terima kasih Ibu. Ya, ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini bersama Ibu Wahida ARS, SOS Kabid Teknologi dan Sistem Informasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya Mirza Arianti pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.